Shalom, selamat pagi. Saya Fani Sabatini Kainam SPD, adalah guru IPS di SMP Advent Sorong, Papua Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan di sekolah saya SMP Advent Sorong. Berikut video praktik saya, mohon saran dan kritikan agar kedepannya kegiatan pembelajaran bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, 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 Ketua kelas, ketua kelas. Oke, yang berdoa silakan. Sebelah sini ya. Amen. Good afternoon. Apa kabar hari ini? Masih semangat? Tadi ada yang tidak semangat? Ya, masih semangat? Oke. Ya. Mem akan presensi ya. Dengar nama baik-baik. Almendo, Sherin, Christine, Valentino, Sebastian. Sakit ya, jadi hari ini 2 orang yang tidak masuk, Sebastian dengan Rega. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyi semuanya berdiri. Ya, kita akan menyanyi Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, semua berdiri, kita akan menyanyikan sama-sama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, integritas iman yang Mem ambil dalam Roma 12 ayat 2. Siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Roma 12 ayat 2. Ya, Joshua duluan, silakan baca. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, terima kasih Joshua ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita jangan serupa dengan dunia ini, ya. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Tetapi kita harus berubah kelakuan-kelakuan kita yang tidak baik, ya, mencerminkan keduniawian. Kita harus berubah, ya.
berubah oleh pembaruan budimu. Ya, Tuhan sudah ciptakan akal budi masing-masing. Jadi sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, apa yang baik dan berkenan kepada Allah itu yang kita lakukan. Kalau misalnya perilaku pergaulan yang tidak baik, jangan kita lakukan, ya. Integrasi iman ini berhubungan dengan pembelajaran kita pada saat ini, ya. Pembelajaran kita mengenai perubahan sosial budaya. Banyak perubahan-perubahan yang kita alami atau kita lihat dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita di sekitar. Tapi kita harus meniru yang apa? Yang positif atau yang negatif? Yang positif, berarti yang baik-baik yang kita harus tiru. Kalau yang negatif berarti kita harus tinggalkan, harus buang, ya. Itulah integritas iman. Oke. Sebelum masuk dalam tujuan pembelajaran, ya. Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Siapa yang masih ingat? Indri, apa judulnya? Oke, terima kasih. Pelajaran kemarin apa? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan struktur masyarakat. Oke, terima kasih. Jadi kemarin kita membahas mengenai pengertian perubahan sosial. Terima kasih, Jeffrey. Ada lagi yang lain? Iya, terima kasih. Masih ingat, ya. Itulah pelajaran kemarin, ya. Pelajaran kemarin. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, setelah kita mempelajari pelajaran ini, peserta didik dapat yang pertama menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Jadi kita akan analisis ini bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang kedua, menganalisis apa? Iya, menganalisis faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang ketiga adalah menyajikan hasil diskusi tentang perubahan sosial budaya. Inilah tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada saat ini, ya. Ya, ini garis besar pembelajaran kita, ya, mengenai bentuk-bentuk perubahan, garis besarnya, ya. Jadi bentuk perubahan itu ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama dilihat dari waktunya, terbagi menjadi 2. Dilihat dari pengaruhnya, terbagi menjadi 2. Apa saja? Besar dan kecil. Dan yang ketiga adalah perencanaan. Ya, perencanaan terbagi menjadi 2. Apa? Ya. Jadi ini yang akan kita mempelajari dan faktor-faktor penghambatnya yang kita akan pelajari. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Mem akan mengadakan pretest, ya. Pretest menggunakan Kahoot. Bisa buka HP-nya. Buka HP-nya, sudah? Ya, pencarian di Google. Ini, di Google ketik kahoot.it. Ya, masukkan ini pinnya, pin gamenya. Ya, sudah masukkan? Ini 8550898. Ya. Sudah masuk semua? Kalau kita sudah masuk, kita mulai. Jadi nanti baca, ya, baca soalnya di depan, ya. Baca soalnya di depan. Di HP kalian tinggal jawab. Warna orange kah yang benar, atau warna biru, warna hijau, warna merah. Ya, sudah. Sudah masuk. Oke. Start, ya. Perhatikan baca soalnya baik-baik di depan. Ada 5 soal.
Perubahan sosial budaya yang membawa pengaruh kecil terhadap kehidupan masyarakat adalah pemberontakan kah, atau perubahan gaya rambut, pembangunan, bencana alam. Sesuai dengan warnanya ya. Baru 11 orang yang jawab. 12, 14. Masih ada 30 detik. 15. Oke, 12 yang benar, 5 yang salah. Next ya. Oh, yang paling cepat Digo. Peringkat pertama ada di Digo. Kedua Reva, ketiga Sabato. Ya. Yang terakhir. Bentuk perubahan sosial budaya menurut perencanaan, maka pembuatan jalan jembatan Yotefa Jayapura merupakan perubahan besar, kecil, direncanakan, tidak direncanakan. Jembatan. Oke, jawabannya adalah direncanakan ya. 15 benar, 2 salah. Kita lihat siapa pemenang juara 3. Fabian juara 3. Juara 2 Indri. Juara 1. Siapa ini? Oke, ini ya. Jadi nanti perhatikan pelajarannya, ada kuis lagi seperti ini ya di akhir pembelajaran. Ya, kita masuk materi kita. Ini sudah ya. Ya, judulnya perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya dan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ya. Jadi setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Ya. Perubahan yang terjadi di masyarakat dikenal dengan perubahan sosial budaya. Coba kalian amati di lingkungan kalian, ada tidak perubahan selama 2 tahun yang lalu dengan sekarang? Ada tidak? Ada ya? Ada. Ada perubahan? Ada. Contohnya apa? Pembangunan jalan. Ya. Bertambahnya. Ya. Jadi itu ya merupakan perubahan sosial budaya. Ya. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi di sekitarmu? Pernah? Pernah. Apa perbedaan dahulu dan sekarang? Ya, dulu itu masih rawa-rawa, sekarang sudah jalan raya, ya, di kompleks ya, ya, sama dengan di kompleksnya Mem juga. Dulu itu rawa-rawa, ya, sekarang jalan. Itu karena adanya perubahan sosial. Ya, perhatikan gambar. Bentuk perubahan sosial budaya yang ada di Sorong. Ini gambar apa? Bandara. Ya, bandara yang lama dengan bandara yang baru. Ada perubahan? Ada ya, lebih. Kira-kira ini perubahan yang direncanakan atau tidak direncanakan? Direncanakan. Masuk bentuk-bentuk perubahan ya. Ini perubahan yang direncanakan. Oke, perhatikan video. Ya, amati video. Kira-kira apakah ada perubahan bentuk perubahan sosial budaya? Sekian dan terima kasih ya. Dari tayangan tadi yang kalian amati, apakah ada perubahan dalam kehidupan sosial budaya? Ada. Kira-kira apa perubahannya? Ya? Yang keras. Cara berpakaian. Apalagi? Cara? Ya?
Buka maskernya tidak kedengaran. Perubahan permainan. Perubahan permainan, ada lagi? Kemajuan teknologi. Ada lagi? Yang kalian amati tadi? Mutiara? Kira-kira apa? Buka maskernya supaya kedengaran. Permainan tradisional kita bisa menjalin komunikasi dan hubungan yang erat dengan teman-teman secara langsung. Kalau yang modern? Modern dengan adanya smartphone, interaksi tatap muka pun menurun. Ya. Apakah sama dengan kamu alami pada sekarang? Di dunia maya, dekat sekali ya di dunia maya. Tapi kalau kenyataannya bagaimana? Tidak, biar teman jatuh cuma main apa? Game. Ini game seru sekali. Tidak tahu itu teman di samping sudah masuk di dalam got. Ya, itu adalah perubahan sosial. Ya. Nah ini permainan zaman dahulu. Sekarang smartphone, ya, merubah apa? Ya, merubah segalanya. Ada positif dan ada negatif, ya. Sherin, apalagi Sherin? Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat. Ya, menjauhkan orang-orang yang sudah dekat. Di dalam rumah pun kamu merasa tidak? Semuanya pegang HP, ya. Mama sibuk HP, papa sibuk HP, ya. Adik sibuk HP. Itu menjauhkankah tidak? Menjauhkan, semua sibuk HP. Walaupun itu adik menangis kelaparan, ya, minta susu, tetap mama main apa? Main HP. Ya, jadi ada positifnya dan ada negatifnya. Oke. Dari waktunya terbagi menjadi dua. Yang pertama, Perhatikan baik-baik. sosial lambat atau evolusi. Pertanyaan-pertanyaan tadi ada di sini semua. Perubahan sosial cepat atau revolusi. Sebentar ada pertanyaan Perubahan lagi. sosial Ya. lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan dan memberi. Oke. Tadi secara singkat pembelajaran kita mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Jadi perubahan sosial di budaya itu dilihat dari waktunya ada berapa? Ada dua. Ya, apa saja? Masih ingat tadi di video pembelajaran perubahan yang lambat itu contohnya apa? Yang lambat tadi. Contohnya pembangunan apa? Pembangunan? Kalau pembangunan jalan itu perubahan apa itu pembangunan jalan? Yang direncanakan, ya. Kalau perubahan lambat, contohnya apa? Manusia primitif, ya. Manusia primitif, ya. Manusia primitif dengan perubahan. Kenapa itu perubahan memerlukan waktu yang lama dengan rentetan perubahan-perubahan kecil. Makanya dikatakan perubahan yang lambat. Dia memerlukan waktu yang lama. Ya, contoh ini uang. Zaman dahulu itu belum ada uang. Ya, zaman dahulu masih barter. Contohnya Reva punya contoh ubi-ubian. Ya. Noni punya jagung. Reva butuh barter, saling tukar. Ya, belum ada uang. Kalau sekarang kan suka apa kita mau beli pakai uang, ya. Seiring perkembangan zaman dari barter, uang komoditas, uang kertas, cek, sekarang apa ini? Ya, tinggal apa? Gesek, keluar itu, ya, keluar duit, Mutiara bilang, ya. Yang kedua perubahan cepat. Contohnya tadi adalah revolusi industri, ya. Revolusi industri terjadi di Inggris yang perubahannya dari tahap produksi tanpa mesin. Tadinya semua pekerjaan tanpa mesin. Tetapi karena adanya revolusi industri, semua menjadi memakai mesin. Ya. Dilihat dari pengaruhnya. Pengaruh kecil, siapa yang bisa berikan contoh? Tadi kalian sudah menonton video pembelajaran. Pengaruh kecil. Rambut. Ya benar. Model rambut. Ya. Apalagi style.
Apalagi? Ya. Ya, itu perubahan kecil. Kalau perubahan besar? Perubahan besar. Dari pertanian berubah menjadi industri. Ya. Oke, ini perubahan kecil. Ini ya, style. Kenapa dikatakan perubahan kecil ini style? Siapa yang? Karena kalau itu sesuai dengan selera orang masing-masing. Ada yang tidak suka, orang yang suka tuh Oke, terima kasih Indri. Jadi Indri katakan kenapa perubahan kecil ini style? Karena setiap orang memiliki gaya masing-masing. Kalau dia suka dia ikut, kalau tidak ya tidak. Ya. Jerry suka gaya begini, celana-celana begini. Style. Suka tidak gayanya ini? Model celana, suka. Hartawan suka model celana begini? Tidak. Kalau tidak suka mau ikut? Tidak. Ya, begitu ya. Ya. Jadi perubahan kecil itu orang tertentu yang suka baru kita ikut ya. Model-model rambut. Ya, yang ketiga, yang terakhir perubahan dilihat dari perencanaan. Yang pertama perubahan yang direncanakan, contohnya jalan tol, bandara, jembatan, hotel, apalagi jalan Trans Papua, ya itu semua direncanakan. Perubahan yang tidak dikehendaki tadi contohnya gunung meletus, gempa bumi, gempa, tsunami, ya itu contoh yang tidak dikehendaki ya. Oke, tadi bentuknya sekarang kita masuk di faktor. Ada berapa faktornya? 4. Oke, ada 4. Noni, yang pertama faktornya apa? Perubahan jumlah penduduk. Ya, Fabian. Penemuan baru. Ya, Sabato. Pertentangan atau konflik. Yang terakhir, Digo. Ya, jadi ini keempat ini merupakan faktor penyebab dari dalam. Ya, dari dalam, ada lagi dari luar, dari dalam masyarakat. Ya. Jadi penemuan-penemuan baru, contohnya mesin-mesin, ya, handphone, ya, teknologi dari HP yang jadul menjadi yang lebih canggih, ya, touchscreen. Kalau dulu-dulu kan itu handphone berat, ya besar, tidak ada warna, tidak ada gambar. Sekarang lebih bagus karena perkembangan dari teknologi, ya, konflik. Entah itu konflik di luar maupun konflik di dalam. Ya. Oke, sekarang penyebab dari luar masyarakat. Ada apa saja? Oke, siapa yang bisa kasih contoh lingkungan alam? Seperti apa? Deva? Contoh dari faktor penyebab dari luar masyarakat itu lingkungan alam. Tadi seperti kita nonton, contohnya apa? Contohnya seperti gempa yang keras nih, malu-malu. Gempa bumi, tsunami itu ya. Itu dari lingkungan alam. Peperangan ya. Yang terakhir pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Contohnya pengaruh budaya barat masuk ke dalam ya, Indonesia. Ya, itulah faktor. Sekarang penghambat. Tadi ada soalnya atau penghambat toh? Nah, jadi yang pertama penghambat kehidupan masyarakat yang terasing, ya, terasing. Tidak bisa dimasuki oleh orang lain, dia terisolasi. Tidak ada itu pengaruh perkembangan dari luar. Jadi mereka menolak semua perkembangan teknologi, ya, menolak pendidikan. Jadi mereka itu belajar dari alam, ya, belajar dari alam. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ya, contohnya bagaimana? Ilmu pengetahuan yang terlambat. Ya.
ilmu pengetahuan, contohnya pengetahuan pendidikan. Kalau di pedalaman itu kelas 1 SD umur berapa tahun? 10 tahun. Ya. Mem pernah lalu di Raja Ampat kelas 1 SD itu umur 10 tahun, 11 tahun. Karena apa? Perkembangan ilmu pengetahuan terlambat. Tapi mereka semangat mau belajar, ya. Semangat. Biarpun sudah terlambat usianya, tapi mereka semangat untuk belajar. Sikap masyarakat yang tradisional, ya. Dia mengisolasi diri dari dunia luar. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru, ya. Mereka tidak mau langsung terima itu hal-hal baru dari misalnya dari budaya lain masuk, mereka tidak mau menerima, ya. Karena mereka apa? Ya. Mereka apa? Curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing, sudah trauma. Ya. Adat istiadat, ada yang tidak mau menerima pengaruh dari luar, mereka lebih teguh, ya, lebih percaya mereka punya adat, kental adat istiadatnya. Yang terakhir, rasa takut akan terjadinya disintegrasi atau meninggalkan tradisi. Nah, inilah faktor penghambat perubahan sosial budaya. Sekarang kita masuk, kita akan mengerjakan LKPD, ya. Di situ ada masalah yang akan kalian analisis. Satu kelompok ada 2 soal. Jadi kalian perhatikan gambar, analisis kira-kira gambar apa itu. Memang akan bagi kelompok, ya. Oke. Kelompok 1. Deva, Fabian, Sherin, Hartawan, Valentino. Ya. Kelompok 2. Joshua, Jeffrey, Digo, Kayla, Maria, Samuel. Oke. Kelompok 3. Reva, Almendo, Elma, Ewil, Reski, Marcella. Kelompok 4. Jerry, Christine, Gisela, Mutiara, Sabato. Iya. Ya, ini perubahan apa toh? Nanti kasih kesimpulannya, ya. Kesimpulannya. Kalau ini pertanyaannya kalian jawab. Mana yang lain? 3, 4 di kamar mandi. Ini pertanyaan kedua. Ini pertanyaan pertama, tulis ini gambar. Analisiskan faktor penghambat perubahan sosial. Tadi faktor penghambat ada berapa? Kalau ini apa? Ini gambarnya, kalian perhatikan, amati gambarnya. Tulis ini gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ya. Kalau ini keputusan dari kalian diskusi, kira-kira apa alasannya? Jadi alasannya, taruh di situ alasannya apa? Mengapa faktor tersebut menghambat perubahan sosial? Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kalau kurangnya hubungan dengan masyarakat lain berarti dia apa? Mengasingkan, ya, tidak mau bergaul. Kalau menurut perencanaannya ada berapa? Ada 2. Apa saja? Yang direncanakan dengan yang tidak direncanakan. Kira-kira ini apa? Kalau ini tidak, ini ya begitu. Tidak. Ada pertanyaan lagi? Yang kedua diskusikan. Bagaimana? Ya.
Amati gambar di bawah ini adalah bentuk perubahan sosial budaya menurut pengaruhnya. Berarti ini kalau menurut pengaruhnya, gambar pertama adalah perubahan kecil. Gambar kedua, gambar ketiga, 1, 2, 3, 1, 2, 3, toh ini satu rangkap ya. Menurut pengaruhnya, ya. Pengaruhnya, menurut pengaruhnya. Ini kan dari sini menjadi ini. Berarti apa? Industrialisasi. Pengaruh apa? Ya. Oke, perhatikan kelompok 2. Baik teman-teman, terima kasih untuk waktu yang telah berikan. Sekarang kami akan mempresentasikan presentasi kami yang akan dibawakan oleh teman kami Jeffrey Korobaba. Saya akan membawakan hasil presentasi kami. Yang pertama, amatilah gambar di bawah ini. Analisislah bentuk perubahan sosial budaya menurut perencanaan. Gambar pertama dan ketiga direncanakan. Gambar kedua dan keempat direncanakan. 2. Salah satu faktor penghambat perubahan sosial adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Mengapa faktor tersebut bisa menghambat perubahan sosial? Karena kurangnya berhubungan dengan masyarakat lain, kurangnya sosialisasi antar sesama. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada pertanyaan? Untuk kelompok 2 tidak ada? Berarti jelas ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok berapa lagi? Ini, maju, silakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh Indri. Amatilah gambar di bawah ini Yang keras suaranya. Amatilah gambar di bawah ini analisislah faktor penyebab perubahan sosial budaya. Foto yang pertama. Gambar pertama, faktor penyebab dari luar masyarakat, yaitu pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Gambar kedua, faktor penyebab dari luar masyarakat, yaitu peperangan. Gambar ketiga, faktor penyebab dari masyarakat, yaitu lingkungan alam. Pertanyaannya di sini, salah satu faktor penghambat perubahan sosial adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Mengapa faktor tersebut bisa menghambat perubahan sosial? Karena masyarakat yang tidak mau menerima kebudayaan dari masyarakat asing dan memilih mengisolasi dari masyarakat asing. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Lanjut siapa? Terima kasih. Ya, kelompok 1. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh Fabian. Ya, hasil diskusi kami yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Dan perubahan kecil dapat kami simpulkan bahwa perubahan kecil dapat mengefek pada gaya rambut dan gaya berpakaian setiap manusia. Jikalau perubahan besar dapat mengefek dalam bentuk industrialisasi, yaitu dalam bidang pertanian dan hidup sehari-hari. Dan ada satu pertanyaan ini, salah satu faktor penghambat perubahan sosial adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Mengapa faktor tersebut bisa menghambat perubahan sosial? Kesimpulannya, hal ini karena tinggalnya masyarakat di daerah terpencil sehingga sulit untuk dijangkau dan sulit untuk berhubungan dengan masyarakat lain. Sekian dan terima kasih. Oke, ada pertanyaan? Tepuk tangan buat kelompok 1. Selamat siang. Untuk kita semua, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh Revalena Natasha. Yang pertama, amatilah gambar di bawah ini, analisislah faktor penghambat sosial budaya. Gambar yang pertama merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Mana nih? Gambar yang kedua, kehidupan masyarakat terasing. Gambar yang ketiga, kehidupan masyarakat yang tradisional.
Soal yang kedua, salah satu faktor penghambat perubahan sosial adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Mengapa faktor tersebut bisa menghambat perubahan sosial? Karena kurangnya bersosialisasi. Jika kita kurang bersosialisasi, itu bisa menghambat perubahan sosial. Sekian, terima kasih. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, tepuk tangan buat kelompok Reva. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1 sampai kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih ya. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Berdiri dan silakan. Ya, Deva. Yang keras Deva, buka maskernya. Pelajaran hari ini. Jadi perubahan sosial itu terjadi dalam berbagai bentuk dan juga terdapat faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial itu terjadi, dan perubahan sosial itu terjadi dengan seiring berjalannya waktu. Oke, terima kasih. Ada lagi tambahan? Siapa yang mau menyimpulkan lagi? Bapak Fabian, silakan. Yang keras suaranya. Jadi kesimpulannya untuk pelajaran ini, setiap perubahan sosial memiliki perbedaan masing-masing, dari perubahan kecil ke perubahan besar. Iya. Perubahan kecil memiliki efek yang dalam jangka waktu yang lama. Iya. Perubahan secara besar itu memiliki efek jangka waktu yang lama, tetapi memiliki perubahan yang besar sehingga adalah perubahan yang sangat besar. Iya, terima kasih. Itu ya kesimpulan kita. Jadi, setiap perubahan jangan kita ikuti, tapi kita harus apa? Saring ya dalam kehidupan kita. Kita harus saring. Jadi perubahan yang positif yang harus kita ikuti. Kalau perubahan yang negatif jangan itu ya. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kalian lihat itu perubahan yang positif, kalau kalian merasa positif baru kita ikut. Kalau kalian lihat itu yang negatif, yang mempengaruhi perilaku kita menjadi buruk, itu jangan diikuti. Bagaimana? Sekarang mau tanya, ya, mau refleksi. Bagaimana pelajaran hari ini? Hanya bagus? Apa? Mantap. Menyenangkan. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi dari kalian top, ada yang bilang top, baik, puas, menyenangkan. Sekarang kita masuk pada post test. Siapkan kalian punya HP. Kahot. Yes. Oke, kita mulai aja ya. Start. Siapa yang juara 1 sekarang? Tadi Digo. Tadi? Masih soal yang sama. Iya, 15 orang benar, 1 salah. Siapa ini yang salah ini? Oh, siapa ini? Oke. Kita lihat siapa yang pemenang. Christine juara 3. Jo, siapa? Joshua juara 2. Fabian juara 1. Oke, ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Oke, bisa tenang. Hartawan. Ya, pelajaran hari ini selesai ya. Untuk pelajaran berikutnya kalian baca di rumah mengenai globalisasi. Ya. Baca, belajar di rumah. Oke. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Kita menyanyi haleluya seperti biasa. Haleluya, 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 haleluya. Di haleluya berdiri. Kalau bagian sini praise the Lord. Oke? Siap? Oke, 1, 2, 3. Haleluya. Semangat. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Haleluya, haleluya.
di pretest nilainya 51% ya. Di post-test ada kenaikan 78%. Ya, yang berdoa tutup. Tadi dia punya apa namanya? Sikap mau berdoa bagaimana? Sikap berdoa. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for our blessing to all of us until right now. Lord, now we just finished our lesson and we will go home now. Please protect us so we can arrive safely. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you.